Belajar behavioristik. A. Belajar dalam pandangan behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori pandangan tentang belajar sebagai perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus rangsangan dan respon perilaku reaktif. Menurut Surya Brata 2007 dan Rusuli 2014, teori belajar behavioristik memiliki ciri-ciri spesifik, yaitu yang pertama, mementingkan faktor lingkungan. Kedua, perkembangan tingkah laku seorang itu tergantung pada belajar. Ketiga, menekankan pada tingkah laku tampak dengan mempergunakan metode objektif. Keempat, menekankan pada faktor bagian elemen-elemen dan tidak keseluruhan. 5. Sifatnya mekanisme atau mementingkan reaksi dan mekanisme bond, refleks, dan kebiasaan-kebiasaan. 6. Mementingkan masa lalu atau bertinjauan historis, artinya segala tingkah lakunya terbentuk karena pengalaman dan latihan. Para ahli behavioristik memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behavioristik tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. B. Teori belajar menurut Pavlov, Classical Conditioning. Pengkondisian atau persyaratan klasik adalah teori yang ditemukan Ivan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipaksa dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga munculnya reaksi yang diinginkan. Sugihartono et al. 2007. Adapun eksperimen yang dilakukan Pavlov seperti pada gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, dapat saya berikan penjelasan dan tahap-tahap eksperimen Pavlov, yaitu yang pertama, bila anjing diberikan makanan, maka secara otonom anjing akan mengeluarkan air liur. 2. Jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak akan merespon atau tidak akan mengeluarkan air liur. 3. Anjing diberikan sebuah makanan setelah diberikan bunyi bel terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur akibat pemberian makanan. 4. Setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel tanpa diberikan makanan, secara otonom anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur. C. Teori belajar menurut Thorndike, koneksionisme atau asosiasi. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi terbentuknya asosiasi-asosiasi antara stimulus S dan respon R. Perubahan tingkah laku bisa berwujud sesuatu yang dapat diamati atau yang tidak dapat diamati. Umur 2006. Stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat, sedangkan respon dari adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Thorndike melakukan eksperimen terhadap kucing lapar yang dimasukkan ke dalam sangkar puzzle box. Visualisasi dari eksperimen Thorndike seperti pada gambar berikut. Kucing dimasukkan ke dalam kotak yang hanya bisa dibuka jika kait luar dibuka dengan menempatkan satu kaki
melalui celah dari dalam dan baut ditarik kembali dengan menekan pedal. Pada awalnya, kucing bergerak secara random atau acak karena tidak tahu bagaimana untuk keluar. Akhirnya secara tidak sengaja, kucing akan menekan pada pedal dan